warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Wahyuni dari Kabupaten Karawang, peserta diklat daring P2K2 angkatan 15. Di sini saya akan mereview membuat simulasi video simulasi tentang modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak di sesi keempat, yaitu membantu anak sekolah, membantu anak sukses di sekolah. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan aja. Tadi kita sudah di sesi ketiga, sekarang kita lanjut ke sesi keempat, yaitu mengidentifikasi lembaga pendidikan anak usia dini di sekitar tempat tinggal. Nah, sebenarnya banyak sekali lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita. Misalnya ada TK, ada selain TK ada apa lagi? Ada RA, Raudatul Atfal, ada juga PAUD, itu pendidikan anak usia dini, ada juga KOBE, kelompok belajar, ada juga TPA, Taman Pendidikan Anak. Nah, di sini setelah ibu mengetahui semuanya tentang yang ada lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di lingkungan ibu sekitar, ibu-ibu juga menyekolahkan anak-anaknya. Nah, sekarang bagi yang belum menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah prasekolah atau bisa juga ke TK, PAUD dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa termotivasi dari ibu-ibu yang sudah menyekolahkan anaknya ke PAUD atau TK. Nah, sekarang untuk membahas semuanya itu, sebelumnya saya akan membuat beberapa kelompok dari 20 orang ini, ibu-ibu yang ada di sini 20 orang, kita bagi menjadi 4 kelompok aja ya, Bu. Semuanya terdiri dari setiap kelompoknya 5 orang saja. Silakan. Nah, ibu-ibu bisa mendiskusikan di setiap kelompoknya. Ibu-ibu bisa mendiskusikan beberapa hal ya, Bu, tentang kendala-kendalanya. Yang pertama yang menjadi bahan diskusinya, yaitu yang pertama jarak tempuh. Ibu-ibu untuk dari rumah ke sekolah itu berapa lama atau berapa jauh, itu yang dipermasalahkan gitu, apakah jauh ataukah dekat ya. Terus yang kedua yaitu adalah biaya transportasi. Ketika jauh, ibu biaya transportasinya bagaimana, apakah harus menggunakan apa atau menggunakan apa. Tapi balik lagi, kalau misalnya jaraknya dekat ya biaya transportasi tidak masalah. Tadi udah ya, Bu, yang pertama jarak tempuh, yang kedua biaya transportasi, dan yang ketiga adalah biaya mengikuti kegiatan. Karena kan kalau di kegiatan PAUD atau TK, pendidikan anak usia dini, semuanya kan ada berapa kegiatan, mulai dari ada manasik haji, ada lomba-lomba. Terus ibu juga ketika mendaftarkan juga harus membayar uang masuk, membayar uang seragam, uang buku dan lain sebagainya. Mungkin itu yang akan menjadi masalah pertimbangan ibu-ibu untuk memasukkan anak-anak ibu masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini. Dan selanjutnya yaitu adalah, nah ini yang harus ibu diskusikan, kendala apa sih yang ibu-ibu jadi masalah untuk anak-anak ibu tuh masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini. Kendalanya apa aja, Bu? Yang tadi, apakah jarak tempuhnya, apakah biaya transportasinya, ataukah biaya mengikuti kegiatannya. Silakan Ibu, saya kasih waktu ya. Baik Ibu, waktunya sudah selesai. Gimana? Udah selesai diskusinya? Alhamdulillah ya, Bu. Kalau udah selesai, silakan. Ini kan ada 4 kelompok nih. Saya minta perwakilannya dari beberapa kelompok. Silakan menyampaikan hasil diskusi yang tadi telah didiskusikan setiap kelompoknya. Silakan Ibu, perwakilannya apa yang mau disampaikan? Ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya untuk kelompok yang satu. Mungkin ada yang lain lagi, satu kelompok lagi aja lah, hanya untuk ini aja. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Nah, tadi banyak ya Bu tentang kendala-kendala. Saya meminta ibu-ibu mendiskusikan kendala apa saja yang menjadi penyebab ketika ingin memasukkan anak-anak ke lembaga pendidikan
anak usia dini. Nah, ternyata tadi kan, apakah jarak tempuhnya bagaimana, Bu? Apakah dekat ataukah jauh? Tapi saya rasa hampir semuanya atau hampir di desa ini, di dusun ini banyak pasti lebih dari satu PAUD ya, Bu. Ada PAUD juga, ada beberapa. Ada PAUD, ada TK. Jadi sepertinya setiap dusun memiliki lebih dari satu atau dua lembaga pendidikan anak usia dini. Saya rasa untuk jarak tempuh tidak terlalu menjadi kendala ya, Bu, karena ibu-ibu semuanya bisa datang ke sekolah, atau ke lembaga pendidikan anak usia dini ini dengan berjalan kaki, tidak usah menggunakan transportasi yang lain, misalnya naik motor atau naik angkot atau naik beca atau yang lainnya. Jadi cukup hanya aja dengan jalan kaki sekalian olahraga ya, Bu. Nah, untuk jarak tempuh berarti tidak ada masalah. Nah, yang kedua, biaya transportasi. Tadi menurut ibu-ibu juga, ketika jarak tempuhnya tidak jauh, dekat, maka biaya transportasinya juga hampir tidak ada kan, karena kita hanya untuk jalan kaki aja, nggak perlu bayar angkot, nggak perlu bayar ojek, nggak perlu ngisi bensin, jadi semuanya aman. Paling hanya di jalan untuk anak-anak minta jajan aja ya, Bu ya. Iya. Terus yang ketiga yaitu biaya. Nah, ini biaya mengikuti kegiatan. Saya di sini diskusi tadi menemukan bahwa yang menjadi ternyata hasil diskusi tadi yang menjadi masalah adalah biaya untuk mengikuti kegiatan. Banyak biayanya kan tadi ya. Sebenarnya ibu-ibu nggak usah bingung juga sih, setiap bulan atau 3 bulan sekali ibu kan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial, yaitu melalui PKH kan. Nah, bantuan itu sebenarnya harus dialokasikan. Ibu mendapatkan PKH, bantuan PKH, yaitu karena ada apa ya, karena ibu mempunyai anak usia dini tersebut. Jadi ketika ibu mendapatkan bantuan PKH tersebut, ketika cair, ibu sisihkan sebagian misalnya untuk makan sehari-hari, sebagiannya lagi yaitu untuk memenuhi hak anak untuk bersekolah, bayarkan ke kegiatan-kegiatan sekolah, bayarkan ke bayaran bulannya anak sekolah di sekolah, bayarkan untuk kegiatan keperluannya di sekolah. Jadi jangan semuanya ketika uang ada sama ibu dihabiskan semua, nggak boleh. Harusnya dibagi-bagi lah. Itu ibu harus bisa mengatur keuangan, seperti nanti cara pengelolaan keuangan itu juga kan nanti kan belajar ya di selanjutnya, cara mengelola keuangan keluarga. Nah, di situ fungsinya ibu belajar tentang pengelolaan keuangan keluarga, bagaimana caranya ketika ada uang masuk terutama bantuan PKH, ibu harus mengalokasikannya, bukan semuanya untuk makan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari aja, tapi harus bisa mengatur-ngatur pokoknya sebagiannya untuk keperluan anak di sekolah. Nah, seperti itu Ibu. Bagaimana, sudah mengerti? Iya, selanjutnya juga kendalanya yang tadi, gimana supaya biayanya juga bisa apa ya, cara mengatasinya biaya tadi, ya itu tadi kan salah satunya sudah disebutkan sama saya juga. Terus yang selanjutnya, cara mengatasi biayanya yaitu dikurangi gitu, Bu. Dikurangi untuk pengeluaran yang tidak penting. Misalnya mengurangi pengeluarannya jajannya anak-anak, yang tadinya anak-anak pengen jajan ini, pengen jajan itu, pengen jajan di sana di sini, semuanya diikutin, tapi sekarang mah tidak. Jadi harus misalnya ada peraturan anak boleh jajan berapa kali dalam sehari, jadi atau dibujuk dulu atau gimana. Jadi supaya ibu bisa mengatur semuanya dan bisa mengatasi biaya untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Nah, seperti itu Ibu, untuk hasil diskusinya, untuk hasil diskusi hari ini. Terima kasih telah memberikan telah berdiskusi hari ini tentang
tentang tentang pendidikan tentang lembaga pendidikan anak usia dini. Terima kasih sekali saya ucapkan, semoga ibu-ibu yang belum menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini, saya harap bisa segera menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini. Banyak manfaatnya soalnya Bu. Selain bisa bersosialisasi sama teman-teman sebayanya, bisa bersosialisasi sama ibu guru. Jadi nanti untuk ke jenjang berikutnya, yaitu ke sekolah dasar, jadi anak-anak bisa lebih siap lagi, tidak perlu beradaptasi lagi, jadi tidak kaget ketika di sekolah dasar, oh ini, jadi udah tahu apa itu sekolah, apa itu belajar, apa itu bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara itu kan masalah gitu, memecahkan masalah ketika ada masalah sama teman. Nah gitu, jadi banyak sekali manfaatnya untuk emosional dan sosialnya anak-anak gitu sih Bu. Jadi kalau udah tahu manfaatnya, pasti Ibu nanti akan mau menyekolah. Saya harap ibu-ibu bisa termotivasi oleh ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan anak usia dini ya Bu. Saya harap seperti itu. Saya harap bisa seperti itu. Cukup untuk hari ini. Baiklah ibu-ibu, saya sudahi untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas diskusinya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.